Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, tampilkan peta konsep pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mendefinisikan pengertian manajemen. Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Yang ketiga, tingkatan manajemen. Yang keempat, fungsi manajemen. Dan yang kelima, bidang-bidang manajemen. Ada banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya dalam mendefinisikan manajemen, seperti J.R. Terry, Henry Fayol, Ernest Dell, Knott and O'Connell, William Newman Sondang-Siagian. Salah satu pendapat yang terkenal dari George Terry bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian manajemen juga dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, manajemen ditinjau dari segi proses. Yang kedua, ditinjau dari segi seni. Dan yang ketiga, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi proses, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Ditinjau dari segi seni, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam melakukan aktivitas dan mencapai tujuan, manajemen pasti memerlukan unsur-unsur yang mendukung. Unsur-unsur manajemen menurut Harrington Emerson ada 5, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, dan metode. Yang pertama adalah manusia atau man. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Uang, mesin, bahan, dan metode tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Untuk alasan ini, perusahaan bisnis progresif melatih dan memperlakukan karyawan mereka dengan baik. Unsur yang kedua adalah uang atau money. Dalam manajemen, uang diperlukan untuk menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional, seperti gaji, listrik, air, dan tagihan telepon. Unsur yang ketiga adalah bahan atau material. Bahan diperlukan dalam penciptaan produk, misalnya produksi padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. Bahan bisa terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Unsur yang keempat adalah mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Mesin memang lebih efisien dan ekonomis, namun di negara-negara miskin dengan banyaknya penduduk, penggunaan mesin kurang direkomendasikan dalam produksi barang dan jasa. Alasan utama adalah di negara-negara itu tenaga kerja lebih murah. Selain itu, dengan padat karya, angka pengangguran dapat dikurangi. Unsur yang kelima adalah metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi.
Selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen digambarkan dalam bentuk segitiga yang terdiri dari tingkatan pertama. Paling atas dinamakan manajemen puncak atau top management. Terdiri dari dewan direktur atau eksekutif yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Di bawah manajemen puncak atau top management ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi, terdiri dari beberapa tingkatan organisasi yang menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen pelaksana. Mereka bertugas untuk menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Yang ketiga, atau paling bawah ada manajemen pelaksana atau supervisory management yang bertugas menjalankan rencana yang dibuat manajemen menengah. Untuk mengerahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda, seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas beberapa fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Para ahli berbeda pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa manajemen terdiri dari 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang-bidang manajemen dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen antara lain ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Jadi ada 5 bidang. Yang pertama adalah manajemen produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dari pengertian ini terdapat 2 hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Yang kedua adalah manajemen pemasaran, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, serta pendistribusian gagasan, barang atau jasa yang memungkinkan terjadinya pertukaran untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi. Jadi, pemasaran ini yaitu penyampaian barang dari produsen ke konsumen sehingga dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan
adalah manajemen personalia, yaitu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih atau mengorganisasi dan melayani mereka. Yang kelima adalah manajemen administrasi. Mereka bertugas menyusun, mengatur, mengorganisasi, mengendalikan kegiatan, inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Dalam bidang administrasi, dilakukan penggunaan alat yang efektif dan memberikan kemudahan. Untuk pembelajaran selanjutnya,